Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfian Ardiansyah dengan NIM 24107011221, mahasiswa semester 3 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Wahid Hasyim. Video ini saya buat untuk memenuhi penugasan mata kuliah Hukum Internasional yang diampu oleh Ibu Dr. Arum Widyastuti, Sarjana Hukum Magister Hukum. Baik, langsung saja silakan simak video ini sampai akhir untuk memahami pembahasan yang akan saya sampaikan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyoroti bab 2 karena bagian ini menurut saya sangatlah menarik dan sangatlah penting. Di sini kita belajar bahwa pengakuan internasional itu bukan sekedar formalitas, tetapi menjadi penentu apakah suatu entitas dapat berfungsi sebagai negara yang sah di mata dunia. Secara teori, ada dua pandangan nih. Pandangan yang pertama adalah pandangan teori konstitutif, yaitu apa? Yaitu yang menyatakan bahwa suatu negara dianggap sah ketika negara lain memberikan pengakuan. Kedua, teori deklaratif, yang menilai suatu negara tetap memenuhi syarat kenegaraan selama memiliki wilayah, rakyat, pemerintah, dan kemampuan menjalin hubungan internasional. Selain itu, dalam praktiknya, pengakuan juga terbagi menjadi dua, yaitu ada pengakuan de facto yang biasanya muncul ketika suatu kelompok menguasai wilayah, dan pemerintah secara faktual, atau seringkali terjadi karena pemberontakan. Terus ada pengakuan de jure, yaitu pengakuan resmi yang diberikan ketika unsur negara sudah lengkap, sehingga statusnya sah menurut hukum internasional. Dua jenis pengakuan ini sering menjadi indikator bahwa bagaimana komunitas internasional menilai legitimasi suatu pemerintah. Untuk membuatnya konkret, saya memiliki sebuah kasus. Mari kita lihat contoh kasus Palestina. Kasus ini menunjukkan bagaimana proses pengakuan dapat menjadi perjalanan panjang yang sangat dipengaruhi aspek politik dan kemanusiaan. Palestina mulai mendapat bentuk pengakuan internasional ketika Resolusi Majelis Umum PBB nomor 3237 dan 1974 memberikan status pengamat terhadap kepada PLO. Kemudian pada tahun 1988, setelah Palestina memproklamasikan kemerdekaan di Aljazair, banyak negara memberikan pengakuan de jure, termasuk Indonesia, India, dan juga Austria. Dari sini kita bisa melihat bahwa pengakuan negara itu tidak hanya bergantung pada teori, tetapi juga pada dukungan internasional terhadap perjuangan suatu bangsa. Dapat disimpulkan bahwa bab 2 menjelaskan bahwa pengakuan internasional memiliki peran sentral dalam menentukan kedudukan suatu negara. Tanpa pengakuan, sebuah entitas akan kesulitan menjalankan fungsi-fungsi kenegaraannya, baik secara hukum maupun diplomatik. Dan melalui contoh Palestina, kita bisa melihat nih bahwa pengakuan bukan hanya isu legal, tetapi juga bagian dari pengakuan politik dan kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia. Nah, cukup dari saya, sekian dan terima kasih.